Saudara-saudara dimanapun berada, atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dengan penuh sukacita saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2023. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita Natal melimpah di hati kita semua. Tema Natal tahun ini adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kisah tentang orang Majus terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1-12. Saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-12 bagi kita semua. Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapa sebenarnya orang-orang yang dikatakan datang dari negeri di sebelah timur ke Yerusalem yang disebut sebagai orang Majus? Oleh bangsa Babilonia, Irak pada masa lalu, Media, Persia sekarang dikenal dengan Iran, istilah Majus menunjuk kepada orang bijak, para guru, pandita, seorang begawan, dokter, peramal, penafsir mimpi. Sedikit sekali yang kita ketahui tentang orang-orang bijak yang disebut dalam kisah ini. Akan tetapi kita tahu dari semua yang mereka lakukan sebagaimana dicatat dalam Injil Matius, mereka sesungguhnya memang sangat layak disebut sebagai orang bijak. Kita tidak diberitahu berapa jumlah orang Majus dalam perjalanan itu, bagaimana mereka berpakaian, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini rupa-rupanya dikesampingkan oleh Matius agar penekanan penuh dapat diberikan pada satu hal yang dikatakan oleh para orang bijak itu, yaitu kami datang untuk menyembah Dia. Para orang bijak itu dikatakan sujud menyembah, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, benda-benda yang pada masa itu bernilai sangat mahal kepada sang anak. Dalam adat dan budaya ketimuran kita, seharusnya seorang anak yang sujud menyembah sungkem kepada orang yang lebih tua. Tetapi di sini para orang bijak itulah yang sujud menyembah di hadapan seorang anak karena mereka tahu siapa sejatinya anak ini. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, berjumpa, menyembah raja yang lahir itu, Matius mencatat mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Pertanyaannya adalah mengapa mereka memilih jalan lain? Jawabnya, karena Allah sendirilah yang memperingatkan mereka agar tidak menjumpai lagi Herodes. Kelahiran Yesus, putra Natal itu, yang dipahami oleh para Majus sebagai kelahiran seorang raja, justru mengejutkan Raja Herodes dan menjadi sebuah ancaman politik bagi dia. Sebagai seorang diplomat kawakan, bukanlah Herodes namanya jika dia tidak dapat menyembunyikan kecemasannya di hadapan para Majus. Herodes menyuruh para Majus ke Betlehem dan berkata, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Orang Majus gagal melihat apa yang sebenarnya ada di hati, di pikiran Herodes. Tetapi meskipun mata orang bijak tidak cukup tajam untuk menembus kepalsuan Herodes, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Allah tidak ingin bahaya apapun menimpa orang Majus, juga tidak ingin nyawa putra tunggalnya diambil sebelum misi inkarnasinya tuntas dilaksanakan. Rencana keselamatan yang Allah siapkan sejak kekal tak akan gagal karena Allah Maha Kuasa dan Maha Setia. Itulah sebabnya Allah memperingatkan orang Majus melalui mimpi. Sejak awal, bahkan sebagai seorang anak, Yesus Kristus menghadapi bahaya demi bahaya. Berkali-kali ada upaya untuk menghilangkan nyawanya, namun Tuhan secara ajaib melindunginya di setiap peristiwa. Dari kisah ini,
Orang percaya dapat belajar banyak tentang perlindungan dan pemeliharaan Allah. Tuhan peduli dan Tuhan akan melindungi orang yang menempatkan hidupnya di bawah pimpinan Tuhan. Orang-orang Majus secara ajaib diperingatkan oleh Tuhan, tetapi perhatikan, Tuhan tidak memperingatkan mereka tentang rencana keji Herodes sampai mereka benar-benar menemukan Yesus dan menyembah Dia. Allah penuh rahmat akan mengarahkan jalan hidup setiap orang percaya yang bersedia menyerahkan hidupnya kepadanya. Saudara-saudaraku, Tuhan rindu mau mengarahkan dan melindungi kehidupan setiap orang yang mengutamakan Dia, yang mematuhi perintah-perintahnya. Tuhan mengetahui segalanya dan Dia mengendalikan segala sesuatu. Tuhan mengetahui pikiran dan rencana Herodes yang mengerikan, sekalipun tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dan Tuhan bertindak untuk melindungi kehidupan anaknya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita di hari esok. Kita tidak tahu akan seperti apakah tahun 2023. Kita tidak tahu ancaman apakah yang ada di depan kita. Namun, sebagai orang percaya, seperti halnya orang-orang Majus, kita dapat bersandar pada kemahatauan dan kemahakuasaan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Penyertaan Tuhan yang berkuasa dan setia akan selalu memimpin setiap kita yang berserah diri kepadanya, meskipun bisa saja kita mengalami kesulitan. Tuhan mengetahui segalanya, termasuk setiap bahaya dan ancaman. Sama seperti yang dialami Nabi Elia. Dimanapun dan ancaman apapun yang kita alami, entah Elia berada di tepi sungai Kerit, entahkah Elia berada di Sarfat, jika Tuhan beserta kita, maka tidak perlu ada yang kita cemaskan. Mari kita menyerahkan diri kita untuk dipimpinnya dengan mematuhi kehendak-Nya. Jangan takut menghadapi hari esok jika kita berada dalam pimpinannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.